Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Titi hari ini sebagai kepala sekolah di SDN Jadidiah. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berkarakter, mandiri dan peduli. Nah itu misinya dijabarkan dalam 7 langkah atau 7 kegiatan atau 7 action. 1. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Jadi di sekolah ini itu ada namanya itu sholat duha, kemudian sholat duhur berjamaah. Kalau di hari Jumat itu bergantian ya, ada yasinan, kegiatan oleh guru-guru agamanya atau guru PAI ya. Itu tentang tadi misi untuk bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi misinya seperti itu. Jadi pembiasaan anak-anak untuk beribadah. Jadi mereka pulang sekolah sudah sholat duhur karena sudah duhur bersama di sini. Kemudian merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan melakukan pembelajaran. Itu untuk visi yang cerdas. Jadi visi yang cerdas itu misinya seperti itu, merancang pembelajaran dari gurunya. Ya. Kemudian untuk anak-anak yang nomor 3, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi. Ini untuk karakternya tadi ya, pembinaan karakternya dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Jadi di sini untuk karakternya itu difokuskan ke gotong royong, kebinekaan global, dan mencintai budaya. Untuk yang mandiri, nah itu tadi kan dengan cara misinya mengembangkan kemandirian, bernalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keberagaman minat. Jadi bakat minatnya anak di sini kami fasilitasi dengan adanya kegiatan. Kemudian di pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kan pembelajaran berdiferensiasi itu memfasilitasi anak-anak yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Visual, ulang, kemudian mungkin estetik. Jadi kalau ada kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah pas lah ya. Kemudian untuk peduli lingkungan, di sini kalau kita itu maksudnya kita apa ya, kita hubungkan dengan visinya yang peduli lingkungan, itu kita akan meningkatkan kepedulian warga terhadap penghijauan dan kebersihan sekolah. Di sini setiap hari Jumat itu ada yang namanya bermasjid
bermasjid Jumat bersih dengan cara yang bersih-bersih lingkungan sekolah. Kemudian mungkin untuk kedepannya selanjutnya kita ingin membuat memilah-milah sampah. Jadi sampah yang plastik disediakan, kita kan bisa buat daur ulang atau membuat bahan-bahan yang lebih berguna dari bahan plastik, tapi bisa dibuat kerajinan mungkin yang istilahnya bernilai jual atau bernilai estetik gitu. Mungkin kalau jualnya belum nilai estetik gitu, bisa dibuat hiasan untuk bunga. Fasilitas yang ada di SDN Jati 5 meliputi ruang guru dan ruang kepala sekolah, ruang kelas, perpustakaan, musola, UKS, kantin, kamar mandi, dan tempat parkir. Ruang guru adalah sebuah ruangan yang didedikasikan untuk mendukung informasi dan kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam ruangan ini terpajang foto-foto guru beserta profil singkat mereka. Terdapat pula informasi mengenai profil sekolah hingga berbagai pencapaian yang diraih. Struktur organisasi sekolah yang tertera di dinding memperlihatkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota, menegaskan keteraturan dalam pengelolaan lembaga. Selain itu, ada paparan tentang 10 dasar kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan meningkatkan kompetensi. Program kerja kepala sekolah tersusun rapi, mencakup strategi dan langkah-langkah konkret untuk memajukan mutu pendidikan di sekolah. Ruang guru ini menjadi pusat informasi sekaligus tempat refleksi bagi semua guru dan pengelola, demi tercapainya kualitas pendidikan yang unggul. Ruang kelas adalah tempat belajar yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Ruangan ini dilengkapi dengan meja dan kursi yang disusun rapi untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Di bagian depan terdapat papan tulis sebagai media utama penyampaian materi. Beberapa ruang kelas juga dilengkapi dengan lemari penyimpanan buku, papan informasi, serta media pembelajaran. Seringkali ruang kelas juga memiliki sudut baca atau area diskusi kecil, sehingga siswa bisa belajar dengan lebih fleksibel dan nyaman. Perpustakaan sekolah adalah fasilitas penting yang mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Perpustakaan ini menyediakan beragam koleksi buku pelajaran, buku referensi, majalah, dan literatur lainnya yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Tujuan utamanya adalah membantu siswa memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan literasi, dan mendukung pencapaian akademik mereka. Selain itu, perpustakaan sekolah seringkali menyediakan tempat yang nyaman dan tenang untuk belajar, mengerjakan tugas, dan membaca buku secara mandiri. Musola menjadi fasilitas tempat ibadah yang disediakan bagi siswa, guru, dan staf sekolah. Selain sebagai tempat ibadah, musola juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan lain seperti pengajian, ceramah, atau kegiatan lain yang membentuk karakter siswa agar berakhlak baik. Fasilitas musola di sekolah biasanya dilengkapi dengan perlengkapan sholat seperti sajadah, mukena, sarung, serta Al-Quran untuk menunjang kegiatan ibadah dan pembelajaran agama. Unit Kesehatan Sekolah atau UKS merupakan fasilitas di sekolah yang menyediakan layanan kesehatan untuk siswa, guru, dan staf. UKS bertujuan menjaga kesehatan warga sekolah serta memberikan edukasi tentang pola hidup sehat. Fasilitas ini dilengkapi peralatan dasar medis dan melakukan kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan pertolongan pertama. Kantin sekolah menjadi tempat bagi siswa dan guru untuk membeli makanan dan minuman saat istirahat. Selain menyediakan berbagai pilihan makanan yang sehat, kantin juga berfungsi sebagai area untuk bersosialisasi dan beristirahat. Dengan lingkungan yang bersih dan aman, kantin mendukung kebutuhan nutrisi siswa sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik. Toilet di sekolah adalah fasilitas kebersihan yang disediakan bagi siswa, guru, dan staf untuk memenuhi kebutuhan sanitasi. Toilet ini dilengkapi dengan kloset dan sabun cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Kebersihan toilet sekolah sangat penting agar tetap nyaman dan higienis, sehingga mendukung kesehatan seluruh warga sekolah.
Tempat parkir di sekolah disediakan untuk parkir kendaraan siswa, guru, dan pengunjung. Fasilitas parkir membantu mengurangi kemacetan di sekitar sekolah dan memastikan kenyamanan bagi semua pihak yang datang ke sekolah. SDN Jatih 5 merupakan salah satu sekolah dasar yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. SDN Jatih 5 juga sudah menerapkan semua manajemen pendidikan, dimulai dari manajemen peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, kurikulum, keuangan dan sarana prasarana, mutu terpadu, hingga Merdeka Belajar. Program manajemen peserta didik di SDN Jatih 5 salah satunya yaitu penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara transparan dan adil, serta adanya kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang kemampuan non-akademik peserta didik. Program manajemen pendidik dan tenaga kependidikan diadakan seperti seminar dan workshop untuk meningkatkan mutu serta kualitas dalam kegiatan pembelajaran. Program manajemen kurikulum diterapkan melalui berbagai pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. Program manajemen keuangan dan sarana prasarana diterapkan dengan mengidentifikasi kebutuhan yang disesuaikan dengan prioritas dan tujuan sekolah. Selanjutnya, proses pembelanjaan melalui aplikasi Siplah atau Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Program manajemen mutu terpadu diterapkan dengan melakukan observasi dan penilaian kepada setiap guru saat proses mengajar dan pemberian tindak lanjut. Selanjutnya, program manajemen Merdeka Belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, relevan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Berikut merupakan beberapa bukti adanya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, berikut adalah beberapa bukti adanya manajemen peserta didik di dalam program ekstrakurikuler. Dari adanya ekstrakurikuler tersebut, SDN Jatih 5 berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan. Masa-masa yang